Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukuranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ibu-ibu jemaah yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli bait yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Marilah kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang berbahagia ini, kiranya Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan serta kelapangan waktu sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di rumah yang bertua ini untuk melaksanakan wirid yasin sekaligus mengadakan majlis taklim. Mudah-mudahan hendaknya semua yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Selawat berangkai salam sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau tak sampai tak usah. Udah lanjut aja Bu. Apa? Iya kan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat-kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Ringan di lisan ibu, berat dalam timbangan. Apa itu kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini kalimat ini ringan dia di lisan, mudah dia diucapkan, tapi berat dalam timbangan. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi ibu kalau tidak berat timbangan amalnya, berat timbangan ibadah awak nanti sana, baca ibu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ringan disebutkan kata Rasul di lisan, di lidah awak senang menyebutkannya, tapi yang beratkan timbangan bu. Nanti timbang sana bu, dosa segini, masuk dia sangat kalah dosa itu. Bahkan itu lebih berat dari dunia dan seisinya. Lebih berat dari dunia dan seisinya. Kalimat-kalimat Allah itu bu, lebih berat dari dunia dan seisinya. Kalau ditimbang dunia nih bu, ditimbang dunia nih semua isinya, kemudian diletakkan kalimat Allah itu, kalah itu dunia dan seisinya. Itulah hebat. Kalimat tani khofifatani itulah dia. Ringan di dalam alam lisan, tetapi ibu sakilatani kedua-duanya berat di lisan, berat dalam timbangan. Dan dia juga sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat untuk kita. Dengan kalimat-kalimat ini ibu-ibu akan mengurangi dosa-dosa kita. Di saat ditimbang nanti akan menambah amal-amal ibadah kita. Kemudian ibu-ibu yang paling dicintai Allah, ini kalimat yang paling dicintai Allah. Termasuk 4 kalimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada pertanyaan sama ibu-ibu,
Manolah sukun ibu jadi orang kayu atau orang yang sonang? Hah? Sonang ibu ya. Kalau kayu itu belum tentu. Kalau sonang udah pasti, paling tidak kayu hati. Ya kan, paling tidak kayu hati ya. Makanya ibu kalau mendoakan anak jangan doakan dia jadi orang kayu. Karena kalau dia jadi orang kayu belum tentu kayu itu halal. Dan belum tentu jiwanya tenang. Si boleh memikirkan sawit Jawa meninjanya lagi, ya kan, kemana dijual, berapa harganya, ya bu, mungkin juga di toko orang, ditipu orang. Tapi kalau orang sonang ibu, tak ada yang dipikirkan, tenang saja itu. Ibu-ibu enggak jadi orang sonang, enggak jadi orang sonang bu, Allah Subhanahu Wa Taala mengasih kita resepnya. Mudah ibu resepnya. Kalau ndak kayu bu, resepnya harus banyak modal, ya kan? Berpikir harus cerdas, usaha harus maksimal kuat, ya kan bu? Tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ndak sondang, resepnya sangat mudah. Hanya 2 saja resepnya. Yang penting kalau ibu nak sonang, resepnya dari Allah cuma 2. Ibu tengok nanti dalam Al-Quran ibu. Dalam Al-Quran pada surah Toha. Pada surah Toha ayat 130. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, fasbiru ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ina'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardo. Tenang kan bu? Fasbiru ala ma yakulun. Resep yang pertama kata Allah, sabar ibu. Sabar. Apapun yang Allah timpakan kepada kita itu karena kita sanggup menerimanya. Susah dikasih Allah tuh bu, karena sanggup susah. Sodihan dikasih Allah tuh karena sanggup awak, kalau tak sanggup tak kasih Allah. Itu janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberikan sesuatu cobaan, sesuatu penderitaan kepada seseorang kecuali dia memang sanggup menerima. Oleh sebab itu sabar bu. Yang penting sabar ala ma yakulun, apapun kata orang itu sabar. Kalau ibu dikata-kata orang, ibu tenang sabar. Ibu digosip orang, ibu sabar. Ibu dicemooh orang, sabar. Ibu difitnah orang, sabar. Tapi sabarnya bukan berarti kita diam-diam saja, bersihkan diri. Kalau difitnah orang pula sabar, diam juga, diam. Berarti betul itu kan? Bersihkan diri tapi sabar. Itu yang pertama. Yang kedua ibu, resep yang kedua, wasabbih, bertasbihlah kamu. Kapan bertasbihnya? Bertasbihlah kamu, pujilah Allah kapan? Qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari bu, tasbih. Hah? Subuh dah, habis subuh lah. Kalau subuh dah wajib sholat kan, habis sholat subuh sebelum matahari terbit, ya kan, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah subuh, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca. Bertasbihlah sebelum matahari terbit. Kapan lagi bu? Sebelum matahari tenggelam. Wa qabla ghurubiha, sebelum dia tenggelam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kapan lagi bu? Wa min ina'il lail, di waktu malam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kapan lagi bu? Di waktu siang. Wa atrafan nahar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La'allaka tardo. Mudah-mudahan kamu senang. Jadi ibu-ibu,
Intinya kalau ibu hendak sonang, resepnya cuma dua. Yang pertama bersabar, yang kedua ibu banyak bertasbih. Sebelum matahari terbit bertasbih, sebelum matahari tenggelam bertasbih, di waktu siang bertasbih, waktu malam bertasbih. La'allaka tardo. Terserah berapa kali sanggup bawa. Yang penting jangan lewatkan waktu-waktu siang, malam, sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam. Berapa kali itu tergantung kemampuan kita. Semakin banyak kita melakukan tasbih itu, yang setiap saat di rumah duduk nggak bisa. Sedang belum tidur siang bisa. Sedang belum tidur malam bisa. Habis mencuci bisa. Habis masak kapan-kapan bisa. Yang penting mau. Lallaka tardo. Kenapa kita bisa senang, Bu? Karena Allah senang sama kita. Kalau Allah senang sama kita ketika kita memujinya, maka pasti kita akan senang. Lihat. Nah, jadi ibu itu saja intinya supaya hidup senang. Lakukan yang dua hal itu. Dua syarat saja. Syarat yang pertama sabar, syarat yang kedua bertasbih. Kapan waktu bertasbih itu? Sebelum matahari terbit kata Allah, sebelum matahari tenggelam, di waktu siang dan di waktu malam. Itu kalimat-kalimat yang dicintai Allah. Kalau Allah cinta sama kita ketika membaca kalimatnya, pasti kita akan senang. Dan ibu ingat juga ketika Jibril menguji Nabi Allah Ibrahim, tasbihnya hanya tasbih juga, Subbuh Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war-Ruh. Jadi ibu jangan lupakan tasbih itu setiap saat dan waktu. Macam mana sibuknya ibu bacakan tasbih walaupun hanya sekali. Subbuh Qudus Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan hanya waktu wiridnya sing saja, Bu. Jelas ya, Bu ya? Itu aja, Bu ya, dua ya, Bu ya. Kalau tidak senang, lebih enak hidup senang daripada hidup kayo. Hidup kayo belum tentu senang karena banyak pikiran, tapi hidup senang sudah pasti kayo. Walaupun tidak kaya harta, tapi kaya pikiran, kaya hati. Itu yang paling utama. Kalau anda kayo, resepnya cuma dua kata Allah. Yang pertama sabar, yang kedua bertasbih. Kapan waktu tasbihnya? Sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, di waktu siang dan di waktu malam. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali dibaca? Terserah berapa kemampuan kita. Semakin banyak kita baca, semakin senang Allah sama kita, pasti jiwa kita akan semakin tentram. Jadi kuncinya, Bu. Nah, Al-Quran itu juga buat tasbih. Al-Quran itu juga zikir. Jadi zikir, Bu, tasbih, tahmid, takbir, semuanya itu merupakan zikrullah. Membaca Al-Quran merupakan zikrullah. Setiap teringat kita kepada Allah, setiap mengingat Allah, setiap memuji Allah, setiap menyebut Allah, setiap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu namanya adalah zikrullah. Tasbih, tahmid, takbir, itu semua adalah zikrullah. Jadi ibu-ibu, kita diwajibkan mengingat Allah setiap saat dan waktu, bukan hanya dalam sholat saja. Kadang-kadang kita ibu hanya dalam sholat saja mengingat Allah, makanya kita selalu resah dan gelisah. Ya kan, ketika sholat saja mengingat Allah, padahal setiap aktivitas kita, setiap langkah kita, kalau kita ingat sama Allah, akan selalu tenang jiwa kita. Yo, macam mana pun kesusahan yang menghantam, Allah pasti akan bantu kita. Bahkan ibu-ibu, kalimat Allah tadi, Bu, bisa dibuat sebagai benteng pertahanan. Kalau ibu misalnya anda mempertahankan diri, cukup ibu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, nama Allah saja. Nama Allah saja bisa kita jadikan sebagai pelindung. Nama Allah bisa kita jadikan sebagai pelindung. Bahkan kata Rasulullah, kalau ibu pergi ke satu kampung,
ke daerah yang ibu takut di sana sihir, ada mistik, ada guna-guna. Begitu ibu sampai ke Rasulullah ke kampung tuh, ke tempat tuh, rumah tuh, baca kata auzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Mudah-mudahan sampai kamu pulang ke rumah, kamu tidak akan terkena sihir, tidak akan terkena guna-guna, tidak akan terkena mistik yang ada di kampung itu atau yang ada di rumah. Baca ibu aja. Assalamualaikum. Itu Rasulullah mengatakan. Tapi kadang-kadang ibu, mistik itu bisa datang ke rumah awak. Awak tak pergi ke rumah orang, awak tak pergi ke kampung orang, tapi mistik itu bisa datang ke rumah. Ya bu, jauh pohon bisa datang ke rumah. Ya bu, rampe bisa datang ke rumah, guna-guna bisa sampai ke rumah. Kan pernah kita dong ada itu kan. 5 pohon ini bu, kosong di muka rumah awak sebiji, berbola-bola. Itu sagoni. Sagoni jual terus ke pajak. Kalau sebiji ibu, takutlah. Iya kan? Hah? Curiga lah pak. Apa kalian pula sama suat mah? Lewat suat mah sama lama gue dia kan? Nampak anak awak pula apa? Nampak ibu buat mah lewat dia. Tengok besok pagi udah ada situ malam-malam udah ada di bawah bola. Bola 6 pula mak gawat ini katanya kan. Nah. Domam pula boleh rumah. Domam. Belum lagi kena udah menengok di sana dong, cocok pas datang dukun. Iya, ada 50. Cerita kena 50 tu kami iya. Ada nampak kami 50 sih. Kena 50. Oh iya lah 50 ni lah kata buat dia kan. Siapa kan tuh bakal lain. Tak ada batung katok kakek sih jaga meja kami buat mau cocok. Pas ya kan. Benar ya kan? Nah, oleh sebab itu amalkan nauzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ketika kita berada di rumah. Kalau kita pun tak pergi, dia pun yang datang, mudah-mudahan kita akan terhindar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca kali. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, kurasa saya ceramah singkat kita sore ini. Semoga ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.